Alasan investor asing kabur dari pasar saham Indonesia. Nilai tukar. Ya. Nah, ini kan kita podcast nilai tukar kita melemah ke 17.300. Ya gampangnya gini lah, bahasa gampangnya buat investor asing adalah misalkan nih, gue invest di Indonesia, katakanlah dapat cuan misalkan 15%, ya kan? Tapi mata uangnya melemah 8% misalkan. Berarti net-net cuma dapat 7%. Ya mending nggak usah jauh-jauh di Indonesia lah, gue misalkan di negara lain bisa dapat lebih. Nah, sesimpel itu gitu loh. Benar. Tapi belum lagi juga dengan mata uang asing yang meningkat, kayak ada satu saham pegangan saya tuh bahan bakunya banyak dibeli pakai USD, laporan Q1-nya juga turun juga. Bisa gitu juga kan berarti kan? Bisa. Oke. Berarti kalau dari Mas Rifan sendiri ngelihat apa sih currency USD ini tuh naiknya kenapa dan gimana cara pemerintah bisa bantu balikinnya lagi? Kalau dari Mas Rifan gimana? Jadi kalau kita bicara nilai tukar itu banyak faktor, Bang Radit. Jadi yang pertama itu adalah ada namanya spread gap antara suku bunga Bank Indonesia dengan suku bunga di US atau the Fed, ya kan. Nah sekarang itu spread gap antara suku bunga Bank Indonesia sama the Fed itu kecil banget, di bawah 1% selisihnya. Nah, padahal rating dari Indonesia sama US itu beda jauh. Ya, US itu triple A, ibaratnya ya paling aman lah. Indonesia tuh BBB atau apa, saya lupa. Tapi intinya kan beda nih risikonya. Nah, jadi dengan spread gap yang kecil, ya investor pasti mikir daripada nempatin dana di yang lebih berisiko, tapi yieldnya juga nggak beda jauh, mendingan sekalian